Ah, ya kembali lagi bersama saya Andre Pera. Di kesempatan kali ini saya membuat rekaman video ingin memberikan sedikit tanggapan terkait dengan situasi yang kalau kita lihat di media sosial hari-hari ini banyak sekali yang mengupload, yang mempromosikan kandidat atau calon kepala daerah tertentu dari koalisi partai tertentu. Yang saya ingin memberikan perspektif saya atau pandangan saya terkait dengan bagaimana situasi kaum terpelajar atau dalam konteks mahasiswa ya sebagai kaum intelektual. Tetapi sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa rekaman ini tidak menjustifikasi atau tidak menyoroti secara personality seorang mahasiswa, tetapi secara general, secara umum saya ingin memberikan tanggapan sedikit bagaimana mahasiswa atau kaum intelektual atau kaum terpelajar itu kesannya tidak lagi objektif dalam memilah persoalan atau dalam melihat situasi politik akhir-akhir ini. Dalam momen pilkada hari ini, kita lihat bahwa cenderung kaum intelektual atau mahasiswa banyak yang memposisikan dirinya sebagai tim pemenangan salah satu atau calon kepala daerah atau calon bupati maupun calon gubernur di momen pilkada tahun 2024 ini. Artinya bahwa kalau berbicara soal hak, tentu itu menjadi haknya saudara-saudara ya untuk menentukan pilihan dalam momen pilkada kali ini. Akan tetapi, perlu juga saudara ingat bahwa status saudara-saudara adalah sebagai seorang kaum intelektual atau kaum terpelajar atau mahasiswa. Saudara-saudara harus objektif dalam uh, memilah, dalam menganalisis atau dalam mendudukan sebuah persoalan. Karena ketika saudara memiliki apa namanya satu keputusan untuk mendukung salah satu calon kepala daerah, tentu saudara tidak lagi objektif, tetapi saudara berpikirnya sangat subjektif. Artinya bahwa ketika saudara berpikir subjektif, saudara-saudara melihat situasi politik atau melihat calon kepala daerah saudara itu hanya hal yang positif, tidak ada negatifnya. Artinya walaupun terlihat buruk dari sisi background-nya, latar belakangnya, atau dari sisi apa namanya kepribadiannya, itu kesannya negatif, tetapi saudara melihat itu hal yang positif. Kenapa? Karena saudara terlanjur untuk mendukung atau mempromosikan dia sebagai calon kepala daerahnya saudara. Nah, ini menjadi sebuah persoalan ketika kaum terpelajar atau sebagai mahasiswa atau sebagai kaum intelektual tidak lagi objektif dalam memilah persoalan. Kenapa? Karena pada prinsipnya kaum terpelajar, kalau kata Muhammad Hatta, dia bilang bahwa sebagai kaum terpelajar tugasnya itu mencari kebenaran dan mempertahankan kebenaran. Artinya pada situasi di mana pilkada ini sedang memanas, saudara-saudara harus berpikir objektif. Hal yang dalam konteks tertentu itu terlihat salah, katakan hal yang salah. Atau dalam konteks tertentu hal yang benar, katakan saja yang benar. Ini penting sekali saya ingatkan ya kepada kita semua, bahwa sebagai kaum terpelajar jangan sekali-sekali kita menghabiskan waktu di ya, jangan menghabiskan waktunya di ruang kopi bersama politisi-politisi atau bersama kader-kader partai. Yang mana sebenarnya tugas daripada politisi itu tentu secara ADART ya, secara ideologi partai untuk menjadi sebuah kewajiban harus memenangkan atau mendukung salah satu paslon tergantung dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengurus partainya kepada calon-calon kepala daerah tertentu. Saudara sebagai kaum intelektual, sebagai mahasiswa aktif, bukan sebagai kader partai politik atau bukan sebagai seorang politikus yang memiliki kewajiban ideologi partai untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah. Tetapi saudara itu sebagai
mahasiswa aktif atau kaum intelektual yang tidak ada punya ikatan politik dengan partai politik tertentu, saya berharap bahwa saudara-saudara harus objektif ya dalam melihat situasi yang ada. Jangan sampai waktu yang saudara habiskan itu di ruang kopi dengan politisi atau dengan kader partai tertentu atau dengan politikus tertentu yang pada akhirnya ketika um, salah satu calon kepala daerah yang saudara support atau saudara promosikan itu lolos dan dalam kebijakannya atau dalam public policy-nya itu keluar daripada prinsip-prinsip human rights, hak asasi manusia atau prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik atau good governance, saudara pasti dilema untuk mengkritisi atau saudara pasti dilema untuk menyoroti kinerja daripada kepala daerah itu. Kenapa? Karena saudara telah uh, menghabiskan waktu dengan secangkir kopi di kafe. Ya saya kira bahwa kalau mau menikmati kopi ya di rumah sajalah atau di kosan aja, sama aja kok kopinya. Secangkir kopi tergantung dari bagaimana kita menikmati kopinya itu. Bukan menghabiskan waktu di kafe lalu kemudian saudara nanti dilema ya untuk menyuruti kinerja-kinerja daripada pemerintah atau daripada politisi itu sendiri. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan di saat ini. Penting sekali saya tegaskan lagi bahwa ini disclaimer bahwa saya tidak menyoroti ya secara personality seorang mahasiswa, tetapi ini secara umum bagaimana kita melihat situasi akhir-akhir ini. Kadang sebagai kaum terpelajar, sebagai kaum intelektual atau sebagai mahasiswa tidak lagi objektif, tetapi hanya berpikir subjektif dan itu menjadi sebuah masalah yang krusial. Karena pada prinsipnya pemerintah itu harus dikontrol melalui civil society yang ada, baik itu mahasiswa, kaum terpelajar, dan lembaga-lembaga LSM yang lain. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada kalimat saya yang menyinggung, saya minta maaf. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Andre Pera.